Di sebuah desa terpencil, ada seorang tukang gali kubur bernama Mang Jaka. Dia sudah bekerja selama hampir 20 tahun di pemakaman kecil di pinggiran desa. Hidupnya sederhana dan tak banyak yang diharapkan kecuali gaji bulanan yang pas-pasan untuk makan dan rokok sehari-hari. Meskipun pekerjaannya dianggap menyeramkan oleh kebanyakan orang, Mang Jaka menganggapnya biasa saja. Baginya, kuburan hanya tempat peristirahatan terakhir dan mayat hanyalah tubuh yang sudah tak bernyawa. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam dia diminta untuk menggali kuburan seorang pria tua yang baru saja meninggal. Malam itu, udara dingin dan angin berhembus cukup kencang, membuat suasana semakin mencekam. Mang Jaka yang biasanya gak takut apa-apa, merasa ada yang ganjil. Suara angin malam yang terdengar seperti bisikan-bisikan kecil yang menghantui telinganya. Namun, dia berusaha mengabaikan perasaannya dan mulai menggali. Saat cangkulnya masuk semakin dalam, Mang Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Tanah yang dia gali terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Lalu tanpa sengaja, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Awalnya dia mengira itu hanya batu besar, tapi saat dia membersihkan tanah di sekelilingnya, dia menemukan sebuah peti kayu tua. Anehnya, peti itu tidak seperti peti mati biasa yang baru dikuburkan. Ini sudah tua, lapuk, dan terkesan ditinggalkan begitu saja selama puluhan tahun. Rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Mang Jaka membuka peti itu perlahan-lahan, berharap menemukan benda kuno atau mungkin barang berharga. Namun ketika tutup peti terbuka, dia malah terperanjat. Di dalamnya ada mayat seorang pria, tubuhnya kering seperti mumi. Namun wajahnya seakan masih hidup, menatap langsung ke arah Mang Jaka. Bibir pria itu menyeringai dan matanya yang seharusnya sudah kosong justru terlihat seperti menatap langsung ke dalam jiwa Mang Jaka. Dengan panik, Mang Jaka menutup peti itu lagi. Tapi tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Dan saat dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya kuburan-kuburan sunyi yang seakan menatap balik dengan dingin. Tubuh Mang Jaka bergetar. Dia gemetar, namun tetap mencoba menenangkan diri. Ini pasti cuma hayalan saya saja, pikirnya. Tapi saat dia melangkah menjauh dari peti, dia mendengar suara gemeretak kayu. Peti itu terbuka kembali dengan sendirinya. Kali ini, tangan mayat itu terangkat, memegang pinggir peti. Mang Jaka berteriak kencang dan lari sekuat tenaga meninggalkan kuburan itu. Tapi, entah bagaimana, setiap dia melangkah, dia merasa dirinya tidak benar-benar beranjak dari tempat itu. Seakan kuburan itu menahannya. Kakinya semakin berat, nafasnya tersengal, dan suara-suara aneh mulai terdengar semakin jelas. Di tengah kepanikannya, Mang Jaka tiba-tiba terjatuh ke lubang yang tadi ia gali. Lubang itu terasa lebih dalam dari yang dia gali. Saat ia terperosok, tubuhnya tertimpa tanah yang seolah menutupi dirinya perlahan. Mang Jaka meronta, mencoba untuk keluar. Tapi semakin dia bergerak, semakin tanah yang menimbunnya. Dalam keputusasaan, dia merasakan sesuatu yang lain. Ada tangan lain yang menariknya ke dalam tanah. Tangan itu dingin dan kasar, seperti milik orang yang sudah mati. Saat itu, di tengah kepanikannya, terdengar suara tawa lirih, seperti berasal dari dalam kubur. Mang Jaka memaksa membuka matanya di tengah kegelapan. Ternyata, pria tua yang ia makamkan tadi berdiri di tepi lubang yang dia gali. Wajahnya yang keriput, penuh dengan senyuman licik. Tidak ada yang bisa lari dari takdir, Mang Jaka, ucap pria itu dengan suara serak. Karena malam ini giliranmu. Mang Jaka mencoba berteriak, namun suaranya hilang di telan kegelapan. Saat dia merasa sudah tidak ada lagi harapan, tubuhnya tersedot lebih dalam, hingga akhirnya semuanya gelap. Namun, saat Mang Jaka kembali membuka mata, dia justru terbangun di rumahnya. Badannya berkeringat dingin dan nafasnya masih berat. Dia tersadar, semua itu hanyalah mimpi buruk. Atau begitulah yang ia pikirkan.
Ketika dia bangkit dari tempat tidurnya, dia merasa ada sesuatu yang aneh di tangannya. Ada bekas tanah yang masih menempel di telapak tangannya, dan di lantai kamarnya terlihat jejak-jejak tanah basah mengarah ke pintu depan. Dari luar, terdengar suara ketukan perlahan di pintu, disertai dengan suara yang akrab. "Mang Jaka, waktumu sudah tiba." Gue mau cerita tentang pengalaman yang dialami sama temen gue, Andre. Dia seorang petugas kamar mayat di rumah sakit dan sering banget jaga malam sendirian. Buat orang lain mungkin serem, tapi buat dia itu udah jadi rutinitas biasa. Sampai suatu malam ada kejadian yang bikin dia gak bakalan lupa seumur hidupnya. Malam itu Andre dapat tugas tambahan. Ada jenazah baru yang harus dia urus. Seorang pria parubaya yang katanya meninggal mendadak di kamar hotel. Katanya sih serangan jantung. Jenazahnya udah dikirim ke kamar mayat sekitar jam 9 malam. Dan Andre mulai siap-siap buat ngecek dan dokumentasiin semuanya. Ruangan kamar mayat itu kecil, dingin, dan bau khas formalin bercampur udara lembab. Udah biasa sih buat Andre, tapi malam itu rasanya beda. Gak tahu kenapa suasananya lebih sunyi dari biasanya. Biasanya sih ada suara gemerisik AC atau bunyi mesin-mesin ruangan. Tapi kali ini hening. Jenazah pria itu udah dibaringin di meja otopsi, ditutup kain putih. Andre buka kain itu perlahan, ngerasa ada hawa dingin yang bukan cuma dari AC. Kakinya tiba-tiba aja ngerasa berat, tapi dia tetap lanjut sambil mengecek satu persatu dokumen juga kondisi jenazah. Pas dia lagi nulis di clipboard, tiba-tiba ada suara tik, tik, tik di lantai, kayak tetesan air. Andre langsung nengok ke sekitar, cari asal suara. Dia lihat lantai kamar mayat basah, tapi gak ada air bocor dari langit-langit. Yang anehnya, genangan air itu ada tepat di bawah meja jenazah. Pikiran Andre udah mulai kemana-mana. Dia coba untuk tetap logis, mungkin AC yang bocor. Tapi pas dia nengok lagi ke jenazah, ada yang ganjil. Tangan jenazah itu gak lagi di posisi awal. Awalnya di samping badan, tapi sekarang terlihat sedikit terangkat, seakan-akan mau meraih sesuatu. Mungkin gue cuma gak merhatiin. Pikiran Andre coba untuk tenang. Dia lanjut ngecek data, tapi belum sempat nulis lagi, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tik, tik, tik. Tapi anehnya, suara itu bukan cuma dari lantai, tapi kayak dari tubuh jenazah. Andre ngelirik dan kaget setengah mati. Dari mulut jenazah itu keluar cairan hitam, kental, dan baunya busuk. Jantung Andre mulai berdegup kencang. Dia mundur perlahan, tapi langkahnya terasa berat. Tiba-tiba lampu di ruangan itu kedip-kedip, dan dalam sekejap lampu mati total. Semuanya gelap gulita. Andre benar-benar panik. Dia coba cari handphone buat nyalain senter. Tapi pas dia nyalain senternya, sosok jenazah itu udah duduk di atas meja. Matanya masih terbejam, tapi tangan dan kakinya udah dalam posisi duduk tegak. Cairan hitam itu masih terus menetes dari mulutnya. Andre langsung teriak dan lari ke pintu. Tapi anehnya, pintu kamar mayat gak bisa dibuka. Kunci pintunya kayak terkunci otomatis. Dia coba dorong sekuat tenaga, tapi tetap gak bisa. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Andre beraniin diri buat nengok, dan pas dia lihat, jenazah itu udah turun dari meja, berdiri dengan posisi tegak. Matanya yang tadinya tertutup sekarang udah terbuka, tapi yang terlihat cuma bola mata hitam tanpa pupil. Sosok itu mendekat pelan, dan Andre bisa ngerasain hawa dingin yang makin kuat di ruangan itu. Tolong gue! Andre teriak sambil terus coba buka pintu. Dan tiba-tiba
pintu terbuka. Andre langsung loncat keluar, lari secepat mungkin menuju ruang depan rumah sakit. Badannya gemeteran, keringat dingin pun bercucuran. Di ruang depan, dia ketemu sama salah satu perawat yang lagi jaga malam. Mbak, ada yang aneh mbak di kamar mayat, teriak Andre ngos-ngosan. Si perawat kaget, tapi dia cuma bisa bengong dengar cerita Andre. Mas, tadi gak ada kiriman jenazah kok. Kamar mayat kosong malam ini. Semuanya udah dipindahin dari siang tadi. Andre langsung diem, kakinya lemes. Kalau gak ada jenazah, lantas siapa yang barusan diurus? Riko seorang pemuda ambisius akhirnya dapat pekerjaan baru. Kantor tempat dia kerja bangunannya besar, tapi terlihat lusuh dan kotor dengan cat yang sudah memudar. Di lantai bawah ada beberapa karyawan lain, tapi akhirnya Riko dipindahin ke lantai 3 karena lantai bawah ruangannya udah penuh. Awalnya Riko gak terlalu mikirin, yang penting dia bisa kerja dan fokus sama targetnya. Ruang kerjanya memang berdebu dan beberapa lampu udah kedap-kedip, tapi buat Riko itu bukan masalah besar. Seminggu berlalu, semuanya berjalan normal, sampai suatu hari Riko terpaksa lembur dan lagi sibuk ngerjain laporan di depan laptopnya. Tapi pas mulai malam, suasana berubah. Kantornya makin sepi dan suara AC yang tadinya menenangkan tiba-tiba bikin suasana jadi gak enak. Sekitar jam 9 malam, Riko lagi fokus ngetik. Tiba-tiba dengar suara langkah kaki dari lorong. Tok, tok, tok. Riko nengok, ngerasa ada yang aneh. Siapa yang jalan di lorong malam-malam gini? Teman-temannya kan udah pada pulang. Riko keluar ruangan, nengok ke lorong, kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi Riko ngerasa ada mata yang ngawasin dia. Riko mikir mungkin ini cuma halusinasi gue karena gue capek kerja. Pas Riko nengok, tiba-tiba di belakang Riko ada Pak Damar datang dengan membawa kertas bond. "Rik, ini tolong diinput ya," kata Pak Damar. "Oke pak, siap," jawab Riko. Tanpa berpikir panjang, Riko kembali ke dalam ruangannya dan melanjutin kerjaannya dia. Tapi pas dia balik duduk dan mau input kerjaannya, Riko kaget dan bercampur bingung karena bond yang dikasih sama Pak Damar, tanggal dan tahunnya udah 5 tahun yang lalu. Lah, kok ini tanggal 27 Maret tahun 2019? Sekarang kan udah tahun 2024. Tiba-tiba lampu di atas meja Riko kedap-kedip. Dan kali ini mati total, gelap gulita. Riko mulai gak nyaman. Dia coba nyalain senter di handphonenya, tapi tiba-tiba ada bayangan di depan pintu ruangannya lewat cepet banget. Dan Riko yakin itu bukan manusia. Jantungnya Riko mulai berdetak kencang. Riko berdiri dan jalan ke arah pintu, nengok keluar lagi. Tapi lorong masih kosong. Seketika hawa di sekitarnya Riko jadi dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Dan terdengar suara bisikan pelan gak jelas dari arah mana, ngomong kayak gini, Riko, jangan pulang, temenin kita di sini aja." Suara itu pelan tapi jelas. Riko langsung mundur, ngerasa bulu kuduknya berdiri. Dia mutusin buat cabut dari kantor saat itu juga. Tapi pas dia jalan ke arah lift, liftnya malah macet. Gak ada pilihan lain, dia harus pakai tangga darurat. Tangga itu gelap, berdebu dan jarang dipakai. Pas turun tangga, Riko dengar lagi suara langkah kaki. Tapi kali ini suara langkahnya ramai, seperti banyak orang. Riko langsung mempercepat langkahnya, tapi suara itu makin kenceng. Dan dari pojokan tangga muncul banyak banget sosok misterius, tapi gak ada kepalanya. Riko langsung kaget dan lari secepat mungkin. Tapi tangga itu terasa panjang banget, gak sampai-sampai ke lantai bawah. Setiap kali dia nengok ke belakang, sosok itu masih ngikutin Riko. Pas Riko hampir sampai di pintu keluar, sosok itu tiba-tiba muncul tepat di depannya Riko. Riko langsung terhenti dan tiba-tiba sosok itu ngilang gitu aja. Riko nyoba mundur, tapi kakinya udah lemes. Dia udah pasrah. Tapi tiba-tiba pintu tangga kebuka. Sapam gedung muncul. "Mas, ngapain di sini? Gedung ini kan udah lama kosong, gak ada yang kerja." Riko cuma bisa bengong. "Hah? Gak ada yang kerja pak? Tapi kantor saya di atas pak, di lantai 3. Sapam itu geleng-geleng kepala. "Mas, kantor mas aja udah gak beroperasi dari 5 tahun yang lalu. Lihat aja no, coba mas lihat, perhatiin bener-bener. Kantornya udah terbengkalai mas." Riko pun kaget karena kantor yang tadinya bangunan tua yang masih beroperasi tiba-tiba berubah menjadi bangunan terbengkalai dan kosong. Jadi selama ini
Saya kerja sama siapa, Mas?